Halo semua, selamat datang kembali di channel YouTube saya, Charles Leslie. Bagaimana kabarnya buat kawan-kawan semua? Saya harap kawan-kawan semua dalam kondisi baik ya. Kemudian portofolionya bisa growth dan tetap hasilkan cuan dari pasar modal Indonesia. Oke, mohon maaf ya buat teman-teman, saya agak karena kesibukannya, jadi saya belum membuat video analisa dalam beberapa minggu kemarin ya. Saya mohon maaf. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas satu saham yang ada rencana corporate action ya. Corporate action sebenarnya cukup lama ya Mas Ian, masih cukup lama. Tapi saya menilai penting buat teman-teman tahu bahwa ini ada rencana corporate action. Barangkali buat teman-teman yang berminat bisa mulai melirik, minimal mulai mencicil untuk beli itu mungkin bisa. Nah, kenapa kemudian sahamnya apa, berapa rasionya ya, bagaimana prospek kedepannya, pastikan teman-teman tonton video ini sampai selesai ya. Ini disclaimer on, pandangan analisa saya pribadi, tetapi mungkin teman-teman dapat insight-nya ya, dapat masukannya seperti itu. Mungkin teman-teman sudah tahu saham apakah ini. Saham ini adalah Bank Negara Indonesia Persero atau BBNI. Siapa yang tidak tahu BBNI? Pasti semua tahu ya, BBNI salah satu saham big caps-nya Indonesia atau big four-nya dari perbankan big caps di IHSG. Nah, kalau teman-teman lihat nih ya, lihat BBCA sudah stock split, kemudian BMRI baru ini ya stock split ya. BBRI apakah stock split? Nah, seperti itu. Tapi yang pasti untuk BBCA dan BBRI itu kategori stock splitnya cukup berhasil. Kenapa cukup berhasil? Teman-teman bisa cek ya likuiditas dari BBCA. Pada waktu itu stock split 1:5 ya. Jadi dari pecahan 10 ribuan jadi sekitar 1:5 ya. Ya sekitar 27 ribuan ya, sampai 30 ribuan itu jadinya sekitar 7 ribuan ya, 7 ribu rupiah ya, 7 ribu rupiah. Jadi 1:5, 35 ribuan, 36 ribu seperti itu. Bahkan kalau teman-teman lihat sempat menyentuh di 40 ribuan ya, 40 ribuan seperti itu. Kemudian BMRI juga, kalau sebelumnya kan di 10 ribuan stock split jadi 1:2, berarti kan kisaran di 5 ribuan. Sekarang per video ini dibuat itu di kisaran harga 6 ribuan. Jadi kalau dikali 2 sudah 12 ribuan ya, seperti itu ya. Buat teman-teman kalau misalnya ada yang keliru bisa dikoreksi ya, cuman yang saya ingat seperti itu. Kalau stock split 2 kali ya, BBCA dan BMRI ada stock split dengan rasio yang berbeda. Nah, sekarang berkaca ke BBNI, berapa sih stock splitnya? Kita coba cek ya beritanya. Jelang stock split BBNI minta restu pemegang saham. Ini beritanya baru tanggal 29 Agustus ya 2023. Nah, diberitakan bahwa Bank Negara Indonesia Persero Tbk akan meminta persetujuan pemegang saham untuk melakukan stock split atau pemecahan harga saham dengan rasio tertentu ya. Mengutip keterbukaan informasi Selasa tanggal 29 Agustus 2023, BBNI akan mengadakan rapat umum pemegang saham luar biasa atau RUPS LB ya, yang diselenggarakan tanggal 19 September. Jadi baru disetujui atau tidak tanggal 19 September 2023. Cuman di sini ya perlu teman-teman ketahui bahwa BBNI ini sudah memberikan informasi sebelumnya ya, setelah mendapatkan persetujuan pula dari Bursa Efek Indonesia melalui surat edaran ya, itu tanggal 26 Juli 2023. Jadi sudah memberikan informasi akan menyelenggarakan stock split, kemudian sudah disetujui oleh BII. Apakah terjadi kemungkinan bahwa dia tidak akan jadi stock split? Mungkin bisa jadi karena RUPS-nya ya
tanggal 19 September masih akan dimungkinkan terjadi. Cuman teman-teman perlu dilihat bahwa kalau saham big cap dengan kepemilikan mayoritas adalah pemerintah Indonesia ya, maka kemungkinan besar akan disetujui. Karena apa? Karena pemegang saham mayoritasnya adalah pemerintah yang mengusulkan, berarti memang sudah disetujui dari awal, seperti itu. Nah, jadi menurut saya pribadi hampir dipastikan akan disetujui. Tinggal formalitas secara permohonannya ya, menghormati pemegang saham semua, apakah disetujui atau tidak itu dipaparkan di sana. Ya, seperti itu. Berapa sih rasionya? Kemudian untuk rasionya sempat saya singgung, yaitu 1:2 ya, yang artinya kalau seandainya harganya sekarang misalnya di 9.000, maka harga barunya nanti itu di kisaran 4.500. Tapi apakah berpengaruh ke nilai yang teman-teman investasikan? Tidak ya. Kalau teman-teman misalnya punya satu lot ya di harga 9.000, maka teman-teman juga nilainya setelah stock split itu juga sama ya. Kenapa? Karena harga barunya 4.500, tapi yang tadinya teman-teman punya satu lot menjadi 2 lot ya, seperti itu. Jadi secara nilai tidak akan berkurang ya, tapi kepemilikan sahamnya atau saham beredarnya itu jauh lebih besar ya, seperti itu. Nah, adapun jumlah saham beredar BBNI ini adalah sebesar 18,5 miliar saham dengan kapitalisasi pasar yaitu 168,9 triliun rupiah ya, seperti itu. Jadi jelas untuk likuiditasnya dengan stock split ini diharapkan lebih liquid ya, sehingga investor-investor retail itu bisa memiliki saham BBNI dengan harga relatif lebih murah ya, seperti itu. Nah, sekarang kembali ke chartnya. Seperti yang tadi disinggung ya di awal, per tanggal 1 September 2023 mengalami stagnan ya di kisaran 9.175. Kalau teman-teman lihat sekarang berada di atas level 9.000 ya. Kalau kita bulatkan aja di 9.200 itu berarti di kisaran nanti stock splitnya ya di kisaran 9.600 ya, 4.600 ya, di kisaran sana. Jadi jauh lebih murah. Nah, bagaimana prospeknya? Kalau teman-teman berkaca ke fundamental, jelas ya, perbankan big cap fundamentalnya cukup bagus, menghasilkan return atau laba bersih yang cukup besar. Bahkan kalau teman-teman lihat apakah BBN ini sering membagi dividen, rutin membagikan dividen ya. Jadi secara fundamental di sini garis besarnya cukup oke ya, oke bahkan seperti itu. Nah, sekarang apakah layak untuk teman-teman amati punya nih di harga sekarang, mengingat kalau berkaca ke BBCA ya, sebelumnya dia stock split itu mengalami kenaikan, kemudian setelah stock split itu mengalami konsolidasi dulu dari harga barunya, kemudian perlahan-lahan naik kembali. BBRI juga sama ya, setelah stock split naik, sebelumnya naik ya, stock split dia konsolidasi beberapa waktu, kemudian sekarang all time high ya di level 6.000-an. Nah, apakah terjadi juga di BBNI? Kalau melihat historical jelas ya, sekali lagi jelas ini berpotensi corporate action karena big cap satu ya, saham big cap fundamental oke, rajin bagi dividen, harganya kategorinya masih harga relatif murah ya, relatif murah, dan ada potensi karena pembagian atau pemecahan saham menjadi 2, likuiditas bertambah ya, yang tadinya investor harus butuh misalnya 900.000 untuk dapatkan satu lot ya, sekarang cukup di 450.000 dapat satu lot. Jadi investor retail yang nyicil saham bisa beli, otomatis harganya, kenaikan harga lebih mudah, penurunan harganya juga lebih mudah. Nah, sekarang patokannya buat teman-teman bagaimana?
Kalau dilihat secara harga jelas ya dia berhasil kembali di atas EMA 50 maupun EMA 200, bahkan sudah melewati support psikologis ya di 9.000. Kemudian volume, teman-teman bisa cek ya, volumenya rata-rata keluar ya, lebih tinggi dari rata-rata biasanya. Garis MACD ini cenderungnya masih sideways ya, secara jangka panjang di range antara 9.000 9.200, bahkan termurahnya itu di level 8.800 ya. Buat teman-teman yang sudah punya, apakah bisa menambah kepemilikan? Kalau teman-teman time frame-nya panjang, bisa cicil aja beli, tidak masalah. Kenapa? Sekali lagi, siapa tahu atau bisa jadi seperti BBCA maupun BMRI yang after stock split dia mengalami kenaikan cukup signifikan ya. Nah, buat teman-teman yang belum punya, mau entry nih di level mana? Teman-teman bisa mungkin tunggu di semakin dekat dengan EMA semakin bagus. Jadi antri saja beli di 9.000 9.100 itu mungkin masih bisa ya. Untuk potensinya sekali lagi dilihatnya jangan dilihat sebelum stock split ya, ataupun setelah stock split langsung berharap dia naik, jangan ya, karena ketika stock split itu kepentingannya kan sudah selesai, biasanya mereka jualan ya, mulai jualan. Nah, ketika mulai jualan itu biasanya konsolidasi, jadi biarkan konsolidasi dulu, kemudian perlahan-lahan dia akan naik kembali ya, seperti itu. Kalau teman-teman lihat ya, saya coba contohkan di sini yang terbaru aja BMRI ya. Ketika dia stock split di sini ya, stock split di April ya, April stock split, dia kan konsolidasi dulu ya, karena kepentingannya sudah selesai kan, corporate actionnya sudah selesai, kemudian investornya atau yang pemegangnya sudah tidak ada kepentingan lagi di sana, dia jualan ya, jualan. Nah, ketika jualan harganya pasti akan tertahan karena tinggal dilihat ya supply and demand-nya seperti itu. Tapi kalau teman-teman lihat setelah konsolidasi, dia perlahan-lahan kembali naik ya ke level 6.000-an. Nah, kalau teman-teman punya misalnya di level 5.000 aja ya, psikologis teman-teman sudah untung berapa ya, seperti itu. Itu untuk BMRI ya, kita contohnya di sana. Nah, apakah sejalan dengan BBNI? Menurut saya cenderungannya seperti itu ya, seperti itu. Volume jelas sudah, garis MACD ini jelas masih sideways jangka panjang. Sekarang dilihat broker summary-nya, apakah satu minggu ini ada akumulasi atau tidak. Seperti biasa ya, kita pakai IPOT, kita cek BBNI ya. Kalau dilihat broker summary-nya selama satu minggu ya, dari tanggal 28 sampai dengan tanggal 1 ini jelas ada akumulasi ya. Akumulasinya masif oleh siapa? AK, RX, BK, LG dan PD. Ya, harga rata-rata di 9.200, 9.100, jadi kurang lebih harga sekarang. Bayangkan kalau mereka mau nampung di harga sekarang ya, harga sekarang berarti mereka tahu ada potensi di area atau di saham ini ya, seperti itu. Yang jual siapa? Yang jual ada ZP, DX, BB, YP dan NI ya. Sekali lagi ya, ini pandangan saya. Teman-teman entry is okay, tidak masalah ya. Kalau time frame-nya teman-teman jangka panjang, minimal kalau teman-teman tidak keburu-buru untuk menjual ya. After dari corporate action teman-teman harus jual misalnya, itu masih diragukan. Kenapa? Mungkin bisa jadi setelah stock split harganya konsolidasi malah di bawah harga belinya teman-teman. Tapi kalau time frame-nya minimal teman-teman 6 bulan ke depan atau misalnya 1 tahun ke depan ya, teman-teman pasti akan lebih cuan. Kenapa? Bukan pasti sih, kemungkinan besar akan lebih cuan. Satu, karena dia rutin bagi dividen, teman-teman dapat dividen, kemudian harganya berprospek mengalami penguatan karena berkaca ke harga semakin rendah atau harganya lebih murah, maka teman-teman yang dengan keterbatasan dana bisa entry, sehingga apa? Demand-nya meningkat. Kalau demand-nya meningkat sedangkan supply-nya tetap, maka kecenderungan harganya akan meningkat ya. Jadi seperti itu.
Nah, buat teman-teman yang sudah punya, mungkin ya, sudah punya di level 8.800 ketika dia koreksi, sempat kok saya bahas itu, kalau mau entry tunggu aja di under 9.000 ya. Pada waktu itu dikasih, bahkan di level 8.800 itu sempat dikasih ya, diberi. Nah, sekarang kalau teman-teman mau kejar berharap di 8.800 mungkin masih bisa dikasih, cuman saya rasa akan tertahan di level psikologi 9.000 karena teman-teman sudah tahu ya rencananya seperti apa, persetujuannya kapan, dan mayoritas dari pemegang saham akan menyetujui, jelas di sana ya. Jadi market makernya pun atau yang menggerakkan akan menahan pergerakan dari saham BBNI kecuali ya IHSG-nya crash atau ada something yang membuat harga sahamnya turun signifikan, itu mungkin ya. Tapi apakah mungkin terjadi dalam waktu dekat? Saya rasa jangan sampai seperti itu. Ya, prospek jelas. Kalau menurut saya bahkan bisa menyentuh level 10.000 ya setelah stock split, itu mungkin masih bisa. Teman-teman masih sangat layak ya. Oke, apakah teman-teman sependapat dengan pembahasan kali ini? Teman-teman dapat insight? Feel free for comment ya. Apakah teman-teman setuju atau teman-teman ada pemikiran yang lain? Feel free for comment ya. Oke, sekian untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel YouTube saya. Dan nantikan video analisa saham berikutnya. Sampai jumpa.